Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ihtada. Assalatu wassalamu ala nabil huda wa ala alihil mujtaba. Saya Luqman Syarif Ahmad, anggota Majelis Ifta Perti Riau, yang diketuai oleh Kiai Haji Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, merujuk kepada surat MUI Payakumbuh nomor 57 tahun 2004 tertanggal 16 Oktober 2024 yang menyatakan menolak penyelenggaraan tabligh akbar yang nantinya akan diisi oleh UAS Ustaz Abdul Somad. Setelah membaca surat dengan cermat, maka izinkan kami berpendapat. Pertama, kehadiran seorang ulama, apalagi ulama jutaan umat pada satu tempat dan negeri adalah rahmat bagi umat Islam di negeri tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris pada Nabi. Kedua, penggunaan terma ulama luar dan ulama dalam adalah sesuatu yang aneh dan sangat asing dalam konteks dakwah keislaman kita. Coba bayangkan jika ulama kita dulu berprinsip seperti itu. Semua ulama yang tidak datang dan tidak berasal dari Indonesia tidak boleh berdakwah di Indonesia. Maka tentunya sebagian besar hari ini kita belum mengenal agama Islam. Tapi agama Islam disebarkan atas rahmatan lil alamin sebagai misi dan pondasi dakwah yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Keberadaan Ustaz Abdul Somad adalah rahmat bangsa ini, mempersatukan umat, menyatukan umat, mengajak umat kepada kesatuan. Terminologi ulama dalam dan ulama luar juga telah memecah ukhuwah Islamiyah. Karena sesungguhnya persaudaraan karena agama dan akidah lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab dan darah. Ukhuwatud din a'la min uran nasab. Allah juga menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang beriman itu adalah bersaudara. Maka sikap kita sesama seorang mukmin haruslah ruhama bainahum, penuh dengan kasih sayang. Maka konteks menolak bukanlah konteks umat Islam yang sebenarnya. Saudaraku, kami di Riau merasa sangat terluka dan tidak bisa menerima sikap yang sedemikian rupa, karena itu bukanlah wajah Islam yang sebenarnya. Saudaraku, konteks ulama dalam dan ulama luar adalah terminologi yang bertentangan dengan spirit dakwah Islamiyah. Dalam Sunan Abi Daud, Rasulullah bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Tidaklah bagian daripada umat kami yang mengajak kepada ta'assuf buta. Wa laisa minna man qatala ala asabiyah. Dan bukan bagian daripada umat kami ini yang berjuang atas nama asabiyah. Wa laisa minna man mata ala asabiyah. Laisa minna man mata ala asabiyah. Dan bukanlah bagian daripada umat kami yang wafat dan mati dengan prinsip dan keyakinan tak asabiyahnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua pemikiran tadi telah merusak ukhuwah kita. Kemudian menunjukkan sikap alergi politik yang dibangun atas dasar prasangka. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya sangka-sangkaan tidak sedikit pun menyentuh daripada kebenaran. Maka kami menyatakan dengan sekali lagi bahwa sangkaan bukanlah alasan dan dalil dalam bersifat dan berpendapat dalam Islam. Apakah Anda melabeli tokoh kami, tokoh kita semua, tokoh ulama bangsa, mempunyai bibit-bibit perpecahan dalam setiap pidatonya dan ceramahnya? Itu kita tidak temukan. Sebagai hasil nyata kita lihat umat semakin menyatu.
maka tuduhan ini sangat pedih, karena UAS bukan pemecah dan bukan pembelah bangsa, tapi pemersatu bangsa. Saudaraku, tugas MUI pada pokoknya adalah menjaga keutuhan akidah dan keluhuran syariat, bukanlah pada praktek dan pelaksanaan politik. Maka ketika MUI Payakumbuh ingin berperan sebagai wasit dalam konteks politik, maka kami melihat bahwa pada saat ini MUI Payakumbuh telah melampaui kewenangannya. Kewenangan itu diberikan negara kepada Panwas dan Bawaslu. Cukuplah kita berbuat pada kewenangan kita. Dan jangan lagi sampai ada rasa tidak suka sesama muslim sesama kita. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan letakkan rasa benci dan dengki dalam hati kami sesama saudara mukmin kami. Hendaknya saudaraku, MUI Payakumbuh mengucapkan terima kasih yang sebesarnya. Karena saya sebagai mantan ketua MUI Kota Dumai dapat merasakan bahwa tugas dakwah itu sangat besar dan tidak diselesaikan oleh MUI. Maka kedatangan tokoh sebesar dan sekaliber UAS mestilah dianggap sebagai rahmat yang membantu menyelesaikan masalah dakwah di daerah Payakumbuh. Saya sangat bersyukur ketika menjadi ketua MUI banyak dibantu dan merasa sangat tertolong. Semoga bantuan UAS selama membantu berdakwah di Dumai menjadi catatan amal soleh dalam catatan amal ibadahnya yang mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami nyatakan dan berharap agar MUI Payakumbuh dapat melihat yang kebenaran dengan semestinya. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar dan yang batil itu batil. Janganlah kita tergoda oleh bujuk rayu setan untuk mengambil justifikasi dari sebuah kesalahan. Karena sesungguhnya innal mu'min idza akhta'a wa aznaba la yubarrir. Sungguhnya seorang mukmin kalau salah dan berdosa, dia tidak mengambil justifikasi. Melakukan justifikasi dari satu kesalahan kepada kesalahan lain hanya akan menjadikan kita bertumpuk pada satu kesalahan. Percayalah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah tidak hina, benar juga tidak mulia. Tapi yang menentukan bagaimana kita bersikap. Bila kita salah, kita kesatria mengakui dan memohon maaf. Bila kita kena benar, kita bersikap biasa saja, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas nama anggota IPTA Perti Riau memohon kerendahan hati dan kesadaran saudara-saudara kami yang telah dengan sengaja menolak kehadiran ulama sejuta umat, tokoh pemersatu bangsa, Ustaz Abdul Somad, dapat mengakui kesalahannya dan dengan segala rendah hati mohon maaf. Karena sesungguhnya memohon maaf adalah sifat seorang mukmin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Sungguhnya sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa bila mereka melakukan satu dosa dan salah dan menzalimi dirinya, terutama melakukan kesalahan tapi terus menjustifikasi kesalahan, akhirnya menggunakan kata-kata yang hak tapi dengan maksud yang batil. Kalamul haq urida bihil batil. Ini akan menjadikan kita semakin jauh daripada persaudaraan, semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan teladan Rasulullah. Sekali lagi kami berharap adanya keterbukaan dan kelapangan hati daripada MUI Payakumbuh untuk menyatakan permohonan maafnya karena sikap ini sangat merugikan umat dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.